Jurusan akuntansi adalah jurusan yang tidak jauh-jauh dari kata uang. Nah, mau tahu nggak sih apa aja yang dipelajari di jurusan akuntansi? Yuk, kita bahas bersama. Pada dasarnya, jurusan akuntansi ini banyak memfokuskan pada pembuatan seputar laporan keuangan. Mulai dari jurnal umum hingga menjadi neraca saldo, atau juga hingga jurnal pembalik. Di jurusan akuntansi ini dibagi lagi jadi beberapa peminatan, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi sektor publik, akuntansi perpajakan, dan sistem informasi akuntansi. Semoga informasi tadi dapat membantu kalian agar lebih paham tentang jurusan akuntansi. Pernah kepikiran gak sahabat finansialku untuk berkarir bekerja di bidang akuntansi? Kamu harus tahu profesi ini sangat menjanjikan sekali karena pemasukannya itu terbilang wow loh, serta lapangan pekerjaannya luas dan terbuka lebar. Gak heran, jurusan ini menjadi salah satu jurusan paling populer di Indonesia. Langsung aja dong klik tombol like, subscribe dan tekan tombol belnya biar kamu bisa update video terbaru dari kami. Akuntansi juga merupakan bidang yang selalu diminati dan merupakan bidang yang dapat terus kamu kembangkan dan selalu naik di dalam perusahaan kamu berada. Tapi kamu tahu nggak faktanya? Ternyata di profesi akuntansi bermacam-macam loh sahabat finansialku. Langsung aja, ini dia 5 prospek pekerjaan dalam bidang akuntansi. Yang pertama, profesi akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau disebut IAPI, asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah dan harus punya CPA, yaitu Certified Public Accountants. Fokusnya sendiri untuk pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntan publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan fee dari penggunaan jasanya. Ada 2 jenis macam jasanya, jasa astesi dan jasa non-astesi. Tugas seorang akuntan publik yaitu pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen. Kisaran gaji seorang akuntan publik di tahun-tahun pertama berkisar antara 5 juta hingga 10 juta per bulan. Yang kedua, auditor internal. Internal auditor bertugas memeriksa atau mengaudit secara internal dalam perusahaan atau kepentingan bagian manajemen perusahaan. Tugas auditor memastikan hasil laporan keuangan sesuai dengan aslinya dan memastikan pihak manajemen telah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien untuk kemajuan perusahaan. Auditor internal akan lebih banyak memberikan saran perbaikan kepada pihak manajeman sehubungan dengan tingkat kepatuhan operasional perusahaan terhadap sistem pengendalian internalnya, terhadap berbagai regulasi, BPPAM dan pajak, termasuk terhadap konsep Good Corporate Governance. Untuk tahun-tahun pertama, auditor internal biasanya memperoleh gaji yang lebih baik dari eksternal auditor yang bekerja di KAP. Gaji auditor internal di perusahaan berskala besar di tahun-tahun pertama berkisar antara 7 juta hingga 10 juta per bulan. Yang ketiga, akuntan intern. Akuntan intern atau akuntan privat adalah akuntan yang bekerja di perusahaan atau organisasi tertentu. Tugasnya menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan yang ditujukan untuk pihak ekstern atau intern perusahaan, menyusun anggaran atau budget, menangani masalah perpajakan perusahaan, melakukan pemeriksaan intern. Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Bidang-bidang dalam akuntansi intern adalah akuntan umum, akuntansi biaya, penganggaran, perancangan sistem informasi. Kisaran gaji seorang akuntan di tahun-tahun pertama berkisar antara 5 juta hingga 10 juta per bulan. Yang keempat, konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat jadi konsultan pajak harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak atau disebut USKP yang diselenggarakan oleh Ikatan Pajak Indonesia atau IKPI
Bagi profesional yang telah lulus ujian ini berhak mendapat gelar BAP. Jasa konsultasi pajak yang diberikan biasanya jasa konsultasi pajak, perencanaan pajak, pelayanan dan pembuatan laporan SPT pajak, review pajak, jasa pendampingan pemeriksaan pajak, jasa pelatihan pajak, jasa restitusi. Besaran biaya atau fee konsultan pajak adalah variatif, tergantung dari jenis pekerjaan, kasus pajak dan jangka waktu penyelesaiannya. Semakin ribet permasalahan yang dihadapi, akan semakin mahal biayanya juga. Yang kelima, financial analyst. Posisi financial analyst bisa dibutuhkan oleh perorangan atau institusi, di mana pekerjaan adalah menerjemahkan informasi keuangan untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis, terutama sekali untuk kepentingan strategi ke depan, termasuk investasi. Kemajuan karir seorang financial analyst ditentukan oleh seberapa mumpuni dan jitu analisa yang dihasilkan, sehingga seberapa akurat output analisis yang dihasilkan untuk dijadikan input pengambilan keputusan. Di Indonesia, financial analyst banyak menangani perusahaan sekuritas yang mengelola portofolio investasi para kliennya, atau menggeluti profesi sebagai seorang pialang saham mandiri. Wah, gila-gila. Ternyata untuk menjadi seorang akuntan sendiri dihadapi oleh berbagai macam pilihannya guys. Dan gajinya menggiurkan sekali ya. Gimana sahabat finansialku yang masih bingung untuk memilih jurusan apa yang diambil ketika kamu kuliah nanti? Idealnya, kejar pekerjaan yang nantinya kamu minati saja sahabat finansialku. Jangan cuma gaji aja. Kamu bisa komen tentang video tadi. Apakah kamu tertarik menjadi seorang akuntan? Menjadi seorang akuntan harus teliti dalam mengatur uang. Nah, kebetulan finansialku lagi baik dan membagikan e-book gratis gimana caranya mengatur keuangan untuk usia 20-an. Oh iya guys, share juga dong video ini ke teman-teman kamu yang lagi galau milih jurusan, bisa dari grup lain, Facebook atau WhatsApp. Habis nonton video ini, yuk tonton 5 cara sukses berbisnis Donald Trump yang sangat kontroversial sekali. Kalau kamu ada referensi menarik yang ingin dibahas, langsung komen aja. Kami pasti bantu kamu. Terima kasih sahabat finansialku.